Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Nurdosodo dengan NPM 217000075 dari kelompok tutor A3 dengan dosen tutor Dr. Aini. Di sini saya akan menjelaskan case 6, yaitu mengenai osteoartritis, yang mana saya akan menjelaskan mengenai peta masalah dan juga peta konsep. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai peta masalah. Peta masalah yaitu dimulai dengan pasien bernama Nyonya Maimunah, berumur 53 tahun, datang kepada poliklinik dengan keluhan utama nyeri pada lutut kanan dengan dukungan yaitu penyakit nyeri. Dia merasakan nyeri pada lutut dan kekakuan pada lutut kanan. Lalu dimulai dari nyeri lutut ringan. Lalu untuk riwayat obatnya sudah berobat tiga kali kepada dokter umum. Lalu belum mendapat hasil yang kunjung membaik. Lalu untuk riwayat sosialnya, beliau juga merupakan ibu rumah tangga. Lalu beliau menopause sejak 3 tahun lalu. Lalu pada poliklinik dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu didapatkan untuk kesadaran atau keadaan umumnya dia kompos mentis, dan juga diukur berat badannya 78 kg dan juga tinggi badannya 153 cm. Untuk pemeriksaan vital sign-nya, tekanan darah 120/80 mm/Hg, untuk nadinya 64 kali per menit, untuk respiratory rate-nya 24 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Lalu dilakukan pemeriksaan di regio sendi di lutut kanan atau regio genu dextra. Didapatkan inspeksi, yaitu tidak ada deformitas, tidak ada bengkak, dan terdapatnya deformitas, ada bengkak dan juga kemerahan. Lalu pada saat palpasi nyerinya positif atau terdapat nyeri. Lalu saat patella ditekan terdapat sedikit gravitasi. Lalu pada pemeriksaan movement didapatkan range of motionnya dapat digerakkan dengan penuh, dan juga gerakannya baik secara aktif maupun pasif. Lalu nyeri pada waktu gerakan, hamstring muscle tightness itu terdapat hamstring muscle tightness. Lalu femoral grinding testnya positif, ligament laxity examination-nya dan juga drawer testnya negatif. Untuk varus atau valgus testnya itu negatif. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan fisik, poliklinik atau rumah sakit melakukan pemeriksaan penunjang, itu didapatkan laboratorium Hb 13,5 gram per dl, white blood cell-nya 7.800, ureumnya 34 mg per dl, uric acid-nya 7,2 mg per desiliter. Lalu untuk pemeriksaan foto X-ray, regio genu dextra anteroposterior dan lateral, didapatkan sendi lutut dextranya ada distance ratio dari patella ligamen. Lalu patellanya lebih dari 1:1, yaitu patella alter. Lalu klasifikasi Kellgren-Lawrence-nya didapatkan OA grade pertama atau grade 1. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium, didapatkan diagnosa yaitu osteoartritis lutut kanan atau genudextra, dan juga obesitas dan hiperuresimia tanpa gejala. Lalu dilakukan penata laksanaan, yaitu farmakoterapi, yaitu seperti pemberian meloxicam 15 mg setiap hari dan diazepam 2 mg sekali sehari pada malam hari selama 5 hari. Untuk terapi penata laksanaan non farmakologinya diberikan dengan kompresi hangat di lutut dan mengurangi berat badan. Untuk fisioterapi dilakukan rehabilitasi medik 3 kali seminggu selama 2 minggu, dan disarankan untuk melakukan latihan di rumah untuk meningkatkan kekuatan otot paha depannya. Itu merupakan penjelasan saya mengenai peta masalah. Saya akan beranjak untuk menjelaskan mengenai peta konsep. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai peta konsep dari kasus osteoartritis ini. Peta konsep saya mau mulai dari pembentukan anatomi tulang. Di sini tulang sendiri ada 3 bagian, yaitu bagian epifisis dan diafisis, dan juga ada metafisis. Untuk epifisis merupakan bagian yang dari ujung-ujung tulang, seperti caput femur itu bagian epifisis, dan diafisis merupakan batang dari tulangnya itu. Lalu untuk pembentukan tulang sendiri, tulang memiliki beberapa sel. Yang pertama ada osteoprogenitor, lalu ada osteosit, osteoblast, dan juga osteoklas. Pada pembentukan tulang sendiri, yang pertama dimulai dari osteoprogenitor. Ini nanti akan memicu berubah menjadi osteoblast, di mana osteoblast nanti pada tulang akan
membangun matriks tulang, atau dia menginduksi matriks-matriks sekitar tulang untuk bertumbuh sehingga akan berkembang matriks dari tulang, sehingga nanti osteoblas ini akan terperangkap saat matriks tulang itu tumbuh di sekitar osteoblas, sehingga osteoblas yang terperangkap ini dinamakan osteosit. Nah, setelah nanti sudah mencapai umurnya, maka nanti osteosit ini akan memicu terbentuknya osteoklas, yang mana akan menggugurkan tulang dan remodeling tulang akan terjadi. Itu merupakan pembentukan dari tulang. Lalu saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sendi lutut. Untuk anatomi sendi lutut dimulai dari tulang-tulangnya di daerah lutut atau genu, yaitu ada tulang patella, dan juga di atasnya superior dari patella ada femur, os femur, lalu inferiornya ada os tibia dan os fibula. Lalu pada daerah superior dari genu itu otot-ototnya terdapat otot femur atau femur anteriornya itu ada 2 otot, yaitu ada quadriceps muscle dan juga trigonum femoris. Untuk quadriceps muscle dimulai dari yang paling lateral, yaitu ada vastus lateral muscle, lalu ada rectus femoris, vastus medial, dan juga ada vastus intermedius di bawah dari rectus femoris muscle. Nah, di mana keempat otot ini dinamakan quadriceps femoris, yang mana nanti akan berinsersio di bawah atau inferior dari patella, dinamakan ligamentum patella. Lalu untuk trigonum femoris dimulai dari musculus iliopsoas, lalu ada dilanjut dengan musculus pectoneus, lalu ada adductor longus brevis dan adductor manus, lalu ada gracilis muscle. Lalu untuk itu merupakan anatomi dari daerah atau regio genu lutut. Lalu untuk fisiologi sendi lutut sendiri, sendi lutut merupakan sendi sinovial, yang mana secara fisiologis mengandung cairan sinovial pada sendi lutut itu, yang mana akan membantu pergerakan dari kelancaran pergerakan dari tulang-tulang di daerah genu itu, seperti pergerakan antara os femur dan juga os tibia. Nah, apabila lalu di sini ada proses penuaan, yang mana proses penuaan di sini akan menekan produksi dari hormon estrogen, yang mana akan merendahkan kepadatan tulang dan juga akan membuat cairan-cairan dari sendi sinovial ini akan berkurang, sehingga terjadi agregasi sinovial joint. Nah, setelah terjadi agregasi sinovial joint di sini, maka pergerakan sendi akan terbatas. Lalu setelah pergerakan sendi terbatas, itu dinamakan osteoartritis. Nah, osteoartritis ini ditandai atau tanda klinisnya yaitu terdapat nyeri sendi. Dan juga di sini peranan yang bisa menyebabkan pergerakan sendi terbatas atau faktor risiko dari terjadinya osteoartritis, yaitu merupakan obesitas, di mana obesitas ini akan selalu menekan daerah penopang badan, yaitu daerah genu itu nantinya akan menyebabkan beban pada os femur dan tibia ini akan lebih tinggi bebannya, sehingga agregasi dari sinovial jointnya akan terjadi lebih cepat, sehingga terjadi nyeri sendi. Nah, terdapat diagnosa banding dari nyeri sendi di daerah lutut, adanya gout arthritis, di mana dimulai dari ada metabolisme purin. Metabolisme purin yang normal itu ada 2 metabolisme purin untuk biosintesisnya. Yang pertama ada jalur de novo atau de novo sintesis, dan juga salvage pathway atau jalur penyelamat. Nah, untuk jalur de novo dimulai dari ribos 5 fosfat yang nantinya akan dirubah menjadi PRPP atau fosforibosil pirofosfat, di mana nantinya fosforibosil pirofosfat ini akan melalui segenap tahapan sehingga akan didapat terjadinya hasil IMP atau inosin monofosfat. Nah, inosin monofosfat ini nanti akan
dirubah oleh enzim-enzim lainnya akan membentuk adenin monofosfat. Terus ada GMP, itu adenin monofosfat itu AMP, ada GMP dan juga XMP atau xanthin monofosfat. Nah, dimana itu merupakan biosintesis dari purin atau metabolisme purin. Sehingga lalu untuk katabolisme dari purin sendiri itu nanti akan berpusat pada hipoxanthin, yang mana hipoxanthin itu akan menjadi uric acid. Nah, lalu saat terjadinya uric acid, maka nanti akan dibuang, sebagian besar ada dibuang di ginjal dan juga diserap kembali oleh dibuang oleh usus dan diserap kembali oleh ginjal. Lalu jika terdapat kelainan pada fisiologis penyerapan dan pembuangan dari uric acid itu sendiri, maka nanti akan terjadinya hiperurisemia atau tingginya kadar uric acid atau asam urat pada darah. Lebih tepatnya untuk gout arthritis yaitu monosodium urat. Nah, sehingga hiperurisemia ini bisa menjadi faktor risiko dari terjadinya gout arthritis. Perlu diingat, gout arthritis tidak hanya terjadi karena maksudnya hiperurisemia tidak terjadi hanya karena masukan makanan yang mengandung purin tinggi saja, melainkan hiperurisemia ini bisa terjadi juga karena mengonsumsi obat-obatan yang bisa menyebabkan produksi dari asam urat ini menjadi meningkat. Nah, sekian untuk yang gout arthritis. Lalu bagaimana untuk penata laksananya? Penata laksanaannya yaitu bisa berupa farmakologi dan juga non farmakologi. Untuk farmakologi bisa seperti meloxicam untuk anti-inflamatorinya yaitu 15 mg setiap hari, dan juga diazepam untuk muscle relaxan yaitu golongan muscle relaxan agar otot-otot yang kaku pada hamstringnya itu bisa lemas. Lalu juga bisa ditambahi dengan terapi chondroprotective agent, yang mana akan melindungi dari agregasi tulang rawan yang terjadi pada regiogeno itu agar tidak mudah terkikis sinovial joint-nya. Lalu beranjak ke terapi non farmakologi, yaitu seperti tadi bisa dikompres dengan air hangat, dan juga dengan terapi konservatif yaitu mengurangi faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan osteoartritis ini seperti obesitas, dan juga mengurangi konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi, dan juga mengurangi obat-obatan yang bisa memicu tingginya kadar asam urat dalam darah. Lalu saya akan beranjak menjelaskan tentang prinsip dari BHP dan BHOP. Untuk prinsip BHP itu ada 4 penjelasan. Yang pertama ada autonomi, di mana pasien atau Nyonya Maimunah berusia 53 tahun, yang mana Nyonya Maimunah berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai penyakit apa yang dialami beliau, dan juga bagaimana cara mencegah penyakit bisa kambuh kembali. Karena perlu diingat, osteoartritis ini tidak bisa sembuh, melainkan bisa diringankan dengan cara menghilangkan faktor risiko itu tadi. Lalu juga Nyonya Maimunah juga berhak untuk mendapatkan edukasi mengenai bagaimana untuk menerapi penyakitnya itu. Lalu juga Nyonya Maimunah berusia 53 tahun, sehingga tanggung jawab dan juga hak untuk memilih terapi apa yang akan dilakukan pada dirinya sudah bisa dipegang sendiri. Lalu poin kedua ada beneficence, di mana dokter berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pasien, di mana di sini dengan cara seperti tadi dokter yaitu memberikan edukasi kepada Nyonya Maimunah tentang apa saja yang harus dilakukan oleh Nyonya Maimunah agar bisa menghindari faktor risiko yang akan memperparah penyakitnya dari Nyonya Maimunah ini sendiri. Lalu yang ketiga ada non malfeasance, di mana prinsip do no harm pada pasien, yaitu dokter tidak melakukan kesalahan saat menimbang dosis pengobatan dari Nyonya Maimunah, yang mana seperti tadi saya bilang, jika ada salah dosis maka akan menyebabkan maksud saya apabila ada salah memberikan obat, maka yang akan menyebabkan
Lalu yang ke poin itu tadi, jika ada pemberian salah obat maka nanti akan menyebabkan bisa-bisa kadar asam urat dalam darah Nyonya Maimunah akan tambah tinggi, sehingga akan memperparah dari kondisi osteoartritis dari Nyonya Maimunah ini. Lalu yang terakhir yaitu ada prinsip justice, di mana di sini dokter menerapkan prinsip keadilan atau kesetaraan, di mana yaitu dokter tidak membeda-bedakan dari kekayaan dari pasien, lalu juga tidak membedakan dari sara atau suku, ras, dan agama dari pasien. Jadi semua rata diperlakukan sama setiap pasien. Lalu beranjak ke penjelasan mengenai PHOP, yaitu Public Health Oriented Program. Itu ada 5 poin, 5 pembahasan. Yang pertama yaitu melakukan health promotion, di mana di sini pihak rumah sakit atau poliklinik memberikan edukasi apa itu osteoartritis, apa saja faktor resikonya, dan bagaimana cara menghilangkan faktor resikonya. Lalu yang kedua ada specific protection, di mana untuk specific protection di sini bisa dilakukan dengan cara tidak melakukan yang namanya makanan-makanan yang mengandung purin tinggi, dan juga menghindari kalau bisa menghindari faktor-faktor resiko. Lalu yang ketiga, poin ketiga ada early diagnosis and prompt treatment, di mana saat terjadinya nyeri sendi atau adanya kekakuan pada sendi, maka segera untuk berobat kepada puskesmas atau rumah sakit terdekat agar segera diterapi agar tidak menjadi lebih parah. Yang poin keempat ada disability limitation, yaitu dengan cara tidak beraktivitas dengan berat agar tidak mengganggu dari penyembuhan dari tulang Nyonya Maimunah ini. Lalu yang kelima ada rehabilitasi, di mana di sini asupan nutrisi dari Nyonya Maimunah harus segera dipulihkan lagi agar dapat meningkatkan proses fisiologis penyembuhan daripada tulang-tulang yang kropos tadi, seperti dengan menambah asupan kalsium dan juga makanan-makanan yang rendah purin agar tidak menimbulkan faktor risiko lagi, sehingga nantinya akan terjadi osteoartritis yang kambuh lagi. Sekian penjelasan saya mengenai case 6 osteoartritis ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.